Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namaste. Semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kalaupun saat ini ada yang sedang berbaring sakit atau kecapean, semoga segera pulih dan segera sehat kembali. Kawan-kawan, hari ini perkenankan saya untuk menyapa kalian semua sambil bercerita seperti biasanya. Beberapa hari terakhir saya banyak bertemu dengan teman-teman muda dan hampir sebagian besar dari mereka mengeluhkan tentang satu hal, bahwa mereka kecapean, mereka jenuh, mereka lelah, dan rata-rata kemudian mengidentifikasi dirinya sedang mengalami burnout. Burnout sebuah istilah, sebuah konsep yang akhir-akhir ini sering kita dengar menjadi bagian dari pembicaraan di mana-mana. Yang bagi generasi saya atau teman-teman dari kalangan generasi X, istilah ini termasuk baru kami dengar dan dulu tidak pernah ada. Tetapi lebih dari sekadar sebuah istilah, hari ini kadang kita kebingungan mengidentifikasi apa yang sedang kita alami. Maksud saya, apakah itu memang burnout atau sebenarnya kelelahan biasa? Tapi tidak bermaksud membahas mengenai apa itu burnout, saya hanya ingin mengajak kawan-kawan melihat kembali apa sebenarnya yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah. Sebelum kita mengidentifikasinya dengan istilah tertentu. Kalau kita memang bekerja seharian, entah di kantor, entah di kampus, entah di sekolah, entah di tempat-tempat lain, melakukan banyak aktivitas, dan memang itu cukup menguras tenaga, adalah wajar kalau kita capek, kalau kita kelelahan. Tinggal istirahat, makan yang baik, maka kita akan kembali segar. Tetapi yang menjadi masalah, teman-teman yang saya temui ini mengaku kecapean, sementara mereka merasa tidak ada yang mereka kerjakan. Tetapi setiap hari, setiap bangun pagi mereka merasa lelah. Saat saya tanya apa yang mereka lakukan, ya mereka bilang nggak ada. Mereka hanya menjalankan aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan itu tidak menguras tenaga atau tidak menguras pikiran. Ternyata kawan-kawan, setelah berbincang panjang lebar dengan mereka, saya menjadi tahu bahwa yang membuat mereka selalu merasa lelah, justru karena mereka tidak berhasil memfokuskan dirinya, energinya, pikirannya kepada satu hal. Setiap hari mereka selalu terberai ke berbagai hal yang mereka sendiri tidak mengerti untuk apa. Saya maksudkan terberai, energi mereka tumpah ruah kepada hal-hal yang tidak jelas. Singkatnya, justru karena mereka tidak punya fokus, sehingga mereka gunakan pikiran, tenaga, energinya untuk hal-hal yang mereka tidak tahu mengapa itu mereka lakukan. Hanya untuk melewatkan waktu, hanya untuk senang-senang, tetapi nggak pernah ada nilai atau makna yang mereka benar-benar raih dari apa yang mereka lakukan.
Jadi setiap hari mereka hidup dan setiap hari mereka tidak memiliki fokus. Fokus dikatakan fokus bukan semata-mata karena kita melakukannya. Fokus dikatakan fokus karena kita tahu apa yang mau kita capai dari sana dan kita mengerti mengapa kita harus melakukannya. Sehingga kita tahu sebesar apa perhatian, waktu, tenaga yang harus kita kerahkan untuk mencapai target yang memang sudah kita tetapkan. Banyak orang mengerjakan banyak hal, tetapi tidak berarti itu yang menjadi fokus mereka. Selama pikiran dan hati mereka tidak terpaut sepenuhnya kepada apa yang mereka kerjakan, maka itu artinya mereka tidak punya fokus. Semakin banyak hal yang seperti ini yang kita kerjakan, maka sesungguhnya energi kita akan semakin terberai, tidak terarah, tidak terkonsentrasi, dan itulah yang membuat kita lelah, karena tidak ada feedback. Itu berbeda sekali kalau kita memiliki konsentrasi, memiliki fokus kepada satu hal, dan kita melakukannya dengan pikiran dan hati kita yang sepenuhnya terpaut pada hal itu. Walaupun kita lelah, walaupun kita capek, kita akan mendapatkan feedback, energi kita akan kembali. Ada perasaan lega, ada perasaan senang, seusai kita melakukan hal-hal yang memang secara sadar kita tahu mengapa itu kita kerjakan, dan kita tahu apa yang mau kita capai di sana. Hanya aktivitas-aktivitas yang seperti ini yang bisa memberi kita feedback. Energi kita akan kembali. Kemudian ada rasa senang. Nah, saya kira dari pengalaman dan dari cerita kawan-kawan yang saya jumpai itu, saya menduga bahwa salah satu faktor yang membuat sebagian besar anak-anak muda atau remaja begitu gampang merasa lelah tanpa ada sesuatu yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, justru karena mereka menghabiskan tenaga dan waktunya dan tidak memiliki fokus kepada apapun yang mereka lakukan atau mereka kerjakan. Ini bisa menggiring mereka pada kondisi yang lebih lanjut. Mereka akan kehilangan orientasi. Dan di titik di mana mereka kehilangan orientasi, mungkin disitulah mereka menyebut bahwa mereka mengalami burnout. Saya tidak tahu apakah itu memang burnout atau bukan, karena itu butuh seorang ahli dan saya bukan ahli di bidang itu. Saya ingin bercerita saja kepada teman-teman dan mengajak teman-teman untuk menemukan kembali apa yang menjadi fokus hari demi hari. Tidak perlu sesuatu yang besar, tidak perlu sesuatu yang hebat, yang megah, tetapi kita mengerti mengapa kita melakukan sesuatu, apa yang mau kita capai dari sana, dan pikiran serta hati kita terpaut sepenuhnya pada apa yang kita kerjakan itu. Maka itu akan memberi feedback yang positif buat kita. Di sisi lain, kita bisa saja mengerjakan apapun, tetapi selama pikiran dan hati kita tidak pernah terpaut dengan yang kita kerjakan itu, maka itu akan menguras banyak energi dari diri kita, dan kita menjadi gampang lelah, gampang stres. Tapi bagaimana kalau teman-teman benar-benar seperti tidak punya alasan lagi untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh? Apa yang harus dikerjakan di titik itu? Saya punya satu cara, tetapi kita tidak harus mengikuti apa yang saya katakan, walaupun tidak ada salahnya juga dicoba. Cara itu adalah dengan memanggil kenangan. Bagaimana memanggil kenangan? Kenangan yang seperti apa yang kita panggil? Sepanjang hidup yang kita lewati, tentu ada fase-fase di mana kita ada di titik yang sangat kreatif. Saya mengatakan itulah fase-fase gemilang dalam perjalanan hidup kita. Saya katakan gemilang tidak diukur dari capaian-capaian materi atau prestasi-prestasi yang hebat,
Sesuatu yang gemilang itu adalah sebuah fase di mana kita menghadapi kesulitan, menghadapi segala macam keterbatasan, tetapi di titik itu kita sanggup melewatinya, kita mampu melakukan sesuatu, dan kita menjadi kreatif. Nah, fase-fase itu pasti tersimpan dalam memori kita. Kita bisa mengingatnya lagi, kita panggil lagi ingatan-ingatan itu supaya energinya kita rasakan lagi. Dan dengan memanggil kenangan yang seperti ini, kita bisa terbimbing untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif. Bahkan kita bisa nyambung lagi dengan potensi-potensi kreatif di dalam diri kita. Atau kita bisa juga melakukan lagi hal-hal yang dulu sekali pernah kita lakukan dan sudah lama kita tinggalkan. Hal-hal yang sebenarnya cukup positif, memberi kita makna, punya arti yang cukup penting buat diri kita, walaupun hal itu cukup sederhana. Misalnya, sudah berapa belas tahun atau berapa puluh tahun kita tidak membaca lagi majalah Bobo misalnya, atau tidak lagi membuat mainan kita sendiri, padahal itu pernah kita lakukan di masa kanak atau di masa kecil kita. Tidak ada salahnya hal-hal seperti itu kita aktualisasikan lagi hari ini. Hari demi hari secara kontinu. Dengan melakukan hal-hal yang produktif dan kreatif yang pernah kita lakukan di masa lalu dan sudah lama kita tinggalkan, itu bisa juga membimbing kita pada penemuan potensi-potensi diri yang kreatif. Kekuatan-kekuatan alamiah, potensi-potensi autentik di dalam diri kita. Kita terhubung lagi dengan itu, dengan melakukan apa yang saya katakan tadi, pernah kita lakukan di masa lalu, dan itu sifatnya positif. Tentu saja kita tidak perlu lagi mengulangi hal-hal yang kita anggap negatif. Hal-hal seperti itu justru sedapat mungkin ingin kita jauhkan dan ingin kita hindari. Tapi tidak ada salahnya teman-teman mencoba untuk mengaktualisasikan lagi apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu dan sudah lama kita tinggalkan. Mungkin dengan cara begitu, teman-teman akan terhubung lagi dengan kekuatan-kekuatan autentik, kekuatan kreatif di dalam diri kita. Dan itu bisa membimbing kita, mengarahkan kita pada penemuan-penemuan baru. Yang saya maksud penemuan di sini adalah dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal lain lagi yang juga kreatif dan produktif. Itu yang saya maksud memanggil kenangan. Cara seperti ini bisa dicoba untuk kawan-kawan yang merasa kehilangan orientasi, merasa bingung harus mengerjakan apa, merasa kehilangan arah mau kemana, atau masih samar dan nggak ngerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dicapai. Panggillah kenanganmu, sesuatu yang pernah kita rasakan cukup berharga di masa lalu kita, dan aktualisasikan lagi hari ini. Itu akan mendorong kita pada hidup yang lebih kreatif. Kerjakan hari demi hari. Jangan cuma sekali terus ditinggalin. Kerjakan secara kontinu dan tidak usah dipikirkan apa hasil yang akan kita peroleh. Teman-teman yang dulu biasa membuat mainan sendiri, bikinlah lagi. Teman-teman yang biasa dulu membaca majalah Bobo, coba baca lagi. Atau teman-teman yang dulu biasa melakukan hal-hal tertentu di saat tertentu setiap hari, coba dikerjakan lagi. Sepanjang semua itu memberi makna dan memberi arti kepada kita. Dan satu lagi, sedapat mungkin hal-hal yang kita panggil dan kita kerjakan itu adalah yang tidak kekinian. Misalnya, menyalin ulang apa yang ada di buku dengan tulisan tangan yang rapi dan sedapat mungkin cukup bagus. Tidak usah dipikirkan ini untuk apa hasilnya, karena pikiran-pikiran seperti itu akan menghentikan kita di langkah pertama. Kadang banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita tanya untuk apa, tetapi dia cukup bermakna.
maka kerjakan. Atau bikin kue pagi-pagi, atau yang sekarang ini punya kebiasaan sudah bertahun-tahun tidak pernah memasak sendiri, selalu GoFood, coba pagi-pagi bikin nasi goreng sendiri, bikin sarapan lagi, dan coba nikmati. Libatkan pikiran dan hati kita sepenuhnya pada pekerjaan itu, dan itu akan membimbing kita pada hal-hal lain yang juga bersifat kreatif dan produktif. Itu saja yang bisa saya bagi dalam kesempatan ini. Sehat terus, semangat terus, bahagia terus, dan jangan pernah putus asa. Panggil kenangan-kenangan, ingat masa-masa terbaik dalam perjalanan hidupmu. Panggil lagi memori itu. Aktualisasikan hari ini. Selamat mencoba.